Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kami melalui Instagram serta TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ya, trip kali ini kami mau ajakkan semua jalan-jalan virtual lagi di Kota Batu. Tepatnya ini kami mau ke Jatim Park 2 nih guys. Jadi Jatim Park itu ada 3 ya guys. Ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3. Dan di video kali ini kita akan ke Jatim Park 2 nya dulu. Next video kita akan mengunjungi Jatim Park 1 dan Jatim Park 3. Jadi nantikan video-video kami selanjutnya. Oke, ini kita sudah mau sampai ya di Jatim Park 2. Dan untuk lokasinya ini ada di Jalan Oro-Oro Ombon nomor 9 Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dan kalian juga bisa cari di aplikasi Maps ya. Dan di sepanjang jalan juga ada petunjuknya untuk menuju ke Jatim Park 2 ini. Jadi lokasinya gampang banget dicari ya. Nah, ini kita sudah sampai di pintu masuk Jatim Park 2 nya. Jadi Jatim Park 2 ini buka setiap hari mulai pukul setengah 10 pagi sampai pukul setengah 6 sore. Dan ini di pintu masuknya kita akan disambut sama berbagai macam patung hewan gitu. Karena memang di Jatim Park 2 ini ikonnya itu di Batu Sekrijunya guys. Meskipun di sini ada beberapa spot wahana lain, tapi yang paling terkenal dari Jatim Park 2 ini ya Batu Sekrijunya. Oke, ini kita akan menuju ke tempat parkirnya ya. Untuk parkir sepeda motor dikenai biaya 5.000 dan untuk mobil 10.000. Tapi bayarnya nanti ya pas kita keluar. Dan untuk parkirnya kalian gak perlu khawatir karena di sini udah pasti parkirannya luas banget. Di sebelah parkiran motor ini ada musola yang lumayan luas ya, dan nanti di dalam juga ada masjidnya. Dan untuk parkir mobilnya itu ada di sebelah sana guys. Sekarang kita mau menuju ke loket pembelian tiketnya ya. Batu Sekriju ini merupakan tempat wisata dan konservasi satwa modern yang ada di Kota Batu ya. Dan Batu Sekriju salah satu kebun binatang terluas dan terlengkap yang ada di Jawa Timur nih guys. Dengan luas area sekitar 17 hektar dan memiliki 300 lebih satwa di dalamnya. Penasaran seperti apa keseruan di Jatim Park 2 ini? Tonton terus videonya ya. Nah, ini loket pembelian tiketnya. Jadi tempatnya itu kayak ada di akar pohon gitu guys. Nah, ini kemarin kami datangnya pas weekend ya. Jadi untuk harga tiket masuknya itu 170.000 untuk weekend, dan kalau weekday harganya 140.000. Dan untuk tiket anak-anak dengan tinggi badan di atas 85 cm dikenai biaya penuh. Sedangkan untuk anak-anak dengan tinggi badan di bawah 85 cm itu gratis ya guys. Dan untuk tiketnya ini paketan ya guys. Jadi kita akan dapat 4 spot wisata, mulai dari Batu Sekriju, Sweet Memory Selfie, Museum Satwa, dan Eco Green Park. Dan kita nggak bisa beli tiket Batu Sekrijunya aja ya, tapi buat kalian yang hanya ingin ke area Eco Green Park, kalian bisa beli tiket secara terpisah. Jadi yang bisa dibeli terpisah itu hanya tiket Eco Green Park-nya aja ya guys. Kemudian kita akan dapat gelang piket yang akan dibantu dipasangkan sama petugasnya. Dan saat masuk gelangnya itu di-scan seperti ini guys. Nah, ini kita sudah masuk di Batu Sekrijunya ya. Dan info nih buat kalian yang mau ke Jatim Park 2, jadi di sini dilarang membawa makanan berat ya. Tapi kalau untuk snack dan minuman itu masih diperbolehkan. Dan buat kalian yang terlanjur bawa makanan berat, kalian gak perlu khawatir karena nanti makanannya bisa disimpankan sama petugasnya. Dan kalian bisa ambil saat kalian udah keluar dari wisatanya ya. Dan info lagi nih buat kalian,
jadi Batu Sekrijo ini benar-benar luas banget ya. Jadi kalau kalian kesini pastikan kalian udah makan, karena di dalam gak ada yang jual makanan berat, cuma ada makanan ringan dan cemilan-cemilan. Di awal perjalanan kita bakalan disuguhkan dengan dunia monyet nih guys. Di sini banyak banget monyetnya ya. Jadi ada berbagai jenis monyet dari berbagai negara nih guys. Dan monyetnya ini lucu-lucu banget loh guys. Kemudian di sebelah sini ada monyet terkecil di dunia nih guys. Selain terkecil di dunia, monyet jenis ini juga merupakan spesies langka loh. Monyetnya ini imut dan lucu banget ya. Dan gak kelihatan kalau itu monyet ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada bekantan nih. Di setiap kandangnya itu ada papan yang bertuliskan keterangan dari hewan tersebut ya. Mulai dari namanya, asalnya, makanannya, sampai reproduksinya nih guys. Karena rasa ingin tahunya anak-anak itu besar ya. Dan pasti semuanya bakalan ditanya. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau nanti anak-anak kalian tanya ini hewan apa, itu hewan apa. Pasti kalian bisa menjelaskan. Batu Sekrijo ini benar-benar luas banget ya. Jadi kalau kalian kesini pastikan kalian pakai sendal atau sepatu yang nyaman, supaya kaki kalian gak sakit untuk berjalan mengelilingi Batu Sekrijo ini. Dan jangan lupa bawa payung atau topi, karena di sini tuh kebanyakan areanya outdoor guys. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan ya, daripada nanti kebingungan pas sudah di tempat wisatanya. Dan selanjutnya di sini ada walabi. Walabinya lagi pada ngumpul di dalam kandang nih guys. Ini ada burung beo juga yang lagi berduaan. Mungkin mereka lagi pacaran kali ya. Kemudian ini ada giant otter, jadi kayak berang-berang raksasa gitu ya. Berang-berangnya ini lagi pada berjemur nih guys. Dan di bawah nanti ada kaca besar yang tembus langsung ke kolam berang-berang ini. Jadi kita bisa lihat lebih dekat lagi berang-berangnya. Kemudian di sini ada musang martin ya. Seperti fungsinya, Batu Sekrijo ini sebagai tempat wisata dan konservasi satwa. Jadi semua kandang hewan di sini tuh dibuat seperti habitat aslinya guys, supaya hewan-hewan yang ada di sini tuh nyaman dan dapat berkembang dengan baik. Nah, di sini juga ada spot untuk berfoto. Jadi di beberapa tempat itu pasti ada spot untuk berfotonya ya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Jadi di sepanjang jalan pasti kanan kirinya itu ada berbagai jenis satwa ya. Tadi ada tapir, kemudian ini ada kuda Nil, dan ini juga ada angsa ya. Dan semua kandangnya itu dibuat mirip seperti habitat aslinya guys. Untuk rute di Batu Sekrijo ini kalian gak perlu bingung, karena di setiap sudut jalan itu pasti ada petunjuknya untuk ke rute selanjutnya. Jadi kalian hanya tinggal mengikuti petunjuknya ya. Di sini ada minimarket juga, jadi kalau kalian mau beli snack atau minuman bisa di sini ya. Nah, ini di sepanjang jalan kanan kiri masih tetap banyak hewan-hewannya ya. Jadi di Batu Sekrijo ini hewannya itu cukup lengkap dan gak kalah dengan taman safari. Jadi buat kalian yang berlibur ke Kota Batu, Batu Sekrijo ini wajib banget jadi salah satu destinasi wisata kalian ya. Apalagi kalau kalian bawa anak-anak, pasti bakalan seneng banget, karena di sini tuh memang cocok banget sih buat anak-anak. Karena selain banyak hewan-hewan, di sini juga ada banyak permainan dan ada mini waterboomnya guys. Jadi anak-anak pasti bakalan seneng banget. Dan kalau kesini juga nggak perlu bingung cari penginapan, karena di Jatim Park 2 ini juga ada hotelnya guys. Nama hotelnya itu Hotel Pohon Inn yang ada di depan, di dekat loket pembelian tiket ya. Dan infonya kalau kita menginap di Hotel Pohon Inn, kita bisa mengunjungi Jatim Park 2 selama 2 hari guys. Tapi untuk tiket masuknya tetap bayar ya. Nanti tiketnya itu dikasih waktu yang lebih panjang gitu, jadi satu tiket itu bisa untuk 2 hari.
Tapi yang berlaku 2 hari itu hanya khusus untuk Batu Secret sama Museum Satwa ya. Sedangkan untuk Eco Green Park hanya berlaku 1 hari saja. Jadi kalau kalian menginap di Hotel Pohon Inn, hari pertamanya kalian bisa ke Eco Green Park, Museum Satwa sama Sweet Memory Selfie. Terus hari keduanya kalian bisa seharian full ke Batu Secret Zoo. Karena kalau sehari itu nggak bakalan cukup waktunya guys untuk mengunjungi keempat spot wisata Jatim Park 2 ini. Jadi benar-benar areanya itu luas banget dan butuh waktu untuk mengelilingi semua spot wisatanya. Nah, ini kolam berang-berang yang di atas tadi ya. Jadi dari sini kita bisa melihat berang-berangnya lagi berenang nih guys. Dari sini kelihatan jelas banget ya guys. Selanjutnya di sini ada alpaka dan liama. Jadi ini hewan sejenis unta ya guys. Kemudian untuk rute selanjutnya ini kita akan menuju reptile garden dan aquarium. Tapi sebelum kita ke sana kita mau ke food courtnya dulu ya. Dan di area food court ini juga banyak hewan-hewannya ya guys. Jadi ini area food court yang pertama ya. Kalau sudah sampai di food court yang pertama ini berarti perjalanan kita masih 15%-nya nih guys. Jadi masih kurang 85% lagi. Kebayangkan betapa luasnya Batu Secret Zoo ini guys. Jadi di food court ini kita bisa istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mengelilingi Batu Secret Zoo. Oke, setelah istirahat kita lanjutkan lagi perjalanannya. Selanjutnya ini ada reptile garden. Jadi di sini banyak akuarium-akuarium gitu yang di dalamnya berisikan berbagai jenis reptil. Mulai dari reptil yang sering kita jumpai sampai reptil yang langka nih guys. Jadi di sini bisa jadi sarana edukasi juga ya tentang keanekaragaman reptil dan keunikan dari berbagai jenis reptil. Untuk area reptile garden ini areanya indoor ya, dan di sini dibuat agak gelap gitu. Dan semua akuarium di reptile garden ini didesain seperti habitat asli para reptilnya guys. Mulai dari kondisi cahaya hingga situasinya itu dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Selain wisatanya yang menyenangkan, di Batu Secret Zoo juga bisa menambah wawasan kita tentang keanekaragaman satwa nih guys. Kemudian kita akan ke area outdoor lagi ya, dan di sini ada ular putih nih guys. Sepertinya ularnya lagi istirahat. Nah, ini ada buaya lagi ya. Jadi buaya yang di sini tuh lebih besar guys dari yang tadi, dan ini kandang buayanya lagi dibersihkan. Kemudian di sini ada komodo dragon juga. Di dalam ada beberapa komodo ya. Tapi yang kelihatan ini cuma satu guys. Komodo ini juga salah satu satwa endemik Indonesia yang udah mulai langka ya. Dari reptile garden selanjutnya kita akan menuju ke akuarium. Dan di sini ada fasilitas charging dan toilet ya guys. Dan sebelum ke zona akuarium, di kanan dan kiri ini juga masih banyak hewan-hewan ya. Nah, ini dia pintu masuk akuariumnya. Kita disambut sama putri duyung nih guys. Ini jalannya kayak lorong gitu ya. Dan di kanan kiri itu banyak akuarium yang isinya bukan ikan guys, tapi hewan-hewan gitu. Dan di sini ada hewan Sisilia yang lagi tidur ya. Dan kita lanjut lagi untuk menuju ke akuarium ikannya. Oke, ini kita sudah sampai di akuarium ikannya nih. Jadi di sini ada banyak banget akuariumnya guys. Untuk ikannya juga beraneka ragam, mulai dari ikan kecil-kecil sampai ikan yang paling besar. Dan mulai dari ikan yang lucu dan imut sampai ikan yang serem juga ada di sini. Nah, ini ada ikan piranha nih yang lagi ngeliatin gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada belut listrik. Di sini ada ikan air laut juga seperti ikan dori, ikan nemo, dan ikan-ikan lainnya. Nah, di sini ada spot foto. Jadi spot foto di belakang akuarium gitu ya. Dan nanti kelihatan seolah-olah kita ada di dalam air gitu guys. Bagus banget ya. Kalau kesini kalian wajib coba nih. Jadi zona akuarium di Batu Secret Zoo ini didesain mirip seperti SeaWorld gitu guys. Jadi di sini kayak
mini SeaWorld gitu ya. Dan di sini juga ada spot foto lagi. Jadi ini foto di dalam mulut hiu gitu ya. Dan ini yang paling seru nih, di sini ada zona touch pool. Jadi di sini anak-anak bisa memegang dan berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di dalam akuarium ini. Kemudian di sebelah kiri ini ada game tebak-tebakan gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya perjalanannya. Jadi ini masih di zona akuarium ya guys. Dan di sini ternyata masih ada akuarium ular juga. Jadi di sini ada berbagai macam ular dan beberapa hewan lainnya. Ini ada ular hijau dan juga ada king cobra juga ya. Dan selanjutnya kita bakalan ketemu sama akuarium yang paling besar, yang isinya itu hewan-hewan laut yang besar-besar gitu guys. Jadi untuk ikan yang besar-besar itu ada di sini ya. Kemudian di sini ada kura-kura juga ya. Oke, kita lanjut lagi menuju rute selanjutnya. Di sini ada beberapa kandang hewan karnivora gitu ya. Ini ada macan, singa, kemudian ada puma juga. Dan di kandangnya ini dibuat seperti alam bebas gitu, seperti habitat asli hewan-hewan tersebut guys. Tapi pas kami kesini singanya lagi ada di dalam, jadi nggak kelihatan. Rute selanjutnya kita masuk ke zona Madagaskar. Nah, di zona Madagaskar ini ada food courtnya juga ya, dan penyewaan e-bike nih guys. Buat kalian yang ingin sewa e-bike itu ada di zona Madagaskar ini ya, dengan biaya Rp150.000 per 3 jam. Jadi kalian bisa sewa e-bike jika kalian udah capek dan gak mau jalan kaki. Kemudian ini ada Lemur Kingdom. Jadi kalau kalian masuk ke Lemur Kingdom ini bayar 20.000 per orang ya. Dan yang boleh masuk maksimal itu hanya 10 orang aja. Jadi di Lemur Kingdom ini kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada di dalam. Dan kita bisa juga memberi makan hewan-hewannya ya. Seru banget pastinya, dan anak-anak pasti bakalan suka banget kalau diajak ke sini. Oke, dari zona Madagaskar ini perjalanan kita masih 75% lagi nih guys. Dan saran buat kalian kalau nggak mau capek lebih baik sewa e-bike aja ya. Selanjutnya kita masuk ke zona savana nih. Jadi di sini disebut juga Kampung Afrika. Dan sesuai dengan namanya, jadi di zona Afrika ini dibuat semirip mungkin seperti di Afrika ya guys. Dan di sini kita bisa melihat langsung hewan-hewan Afrika seperti zebra, giant sable, dan lain-lain. Di sini juga ada rumah Afrika yang beratapkan jerami dan dihiasi dengan pernak-pernik khas Afrika. Jadi di sini tuh bener-bener Afrika banget ya guys. Dan di sini juga ada pasar Afrika, jadi ini food court yang bertema ala Afrika gitu ya. Kalian bisa bersantai di sini sambil ditemani hewan-hewan Afrika. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh ke Afrika karena di Jatim Park ini udah berasa kayak di Afrika ya. Nah, di sini ada area gajah dan kalian bisa feeding gajah juga ya. Tapi untuk beli makanannya itu satu cupnya 10.000. Kemudian di sini juga ada spot foto bersama burung dengan biaya Rp5.000 dan hasil fotonya bisa langsung dicetak ya. Kemudian di sini ada cafe es krim gitu. Jadi kalau kalian mau es krim, kalian bisa beli di sini. Dan ini ada tapir yang merupakan akhir dari petualangan kita di zona Afrika. Jadi selain hewan-hewan, di Batu Segdejo ini juga banyak banget permainannya. Dan rute selanjutnya ini kita masuk ke zona permainan nih guys. Namanya zona Fantasyland. Dan permainan pertama ini ada Animal Carousel. Jadi ini komedi putar gitu ya guys. Dan ini bisa buat anak-anak dan dewasa juga. Jadi orang tua bisa nemenin anaknya naik ya. Selanjutnya ada driving school. Jadi di sini ada batasan tinggi badan minimal 120 cm dan maksimal 150 cm. Dan permainan ini khusus dibuat untuk anak-anak ya. Kemudian ada Shark Coaster. Jadi ini kayak roller coaster gitu guys. Terus ini ada permainan Caterpillar Ride. Jadi di sini kita diombang-ambingkan gitu dan seru banget ya. Kemudian ini ada permainan lagi. Jadi ini hanya untuk anak-anak ya. Dan selanjutnya kita ke zona air nih. Jadi kalau kalian masuk ke Batu Skrizu, jangan lupa bawa baju ganti dan baju renang anak ya.
karena di sini juga ada kolam renang buat anak-anak. Nah, di samping kolam renang ini ada food court, dan food court ini merupakan food court yang paling besar ya. Dan di depan Shark Coaster tadi juga ada food court. Jadi di Fantasyland ini ada 2 food court ya. Jadi kalian bisa pilih mau food court yang mana. Kemudian di sini juga ada toiletnya. Selanjutnya kita ke zona Happyland, masih dengan permainan-permainan ya. Dan permainan pertama di zona Happyland ini ada octopus. Jadi kita diputar-putar gitu sama octopusnya, dan ini seru banget ya. Selanjutnya ada rumah hantu juga nih, tapi kemarin kami nggak masuk ya. Buat kamu yang suka serem-serem bisa nih masuk ke rumah hantu ini. Kemudian di sebelah rumah hantu ini ada adventure go-kart. Jadi ini khusus buat anak-anak ya. Terus ini ada permainan perahu anak-anak, jadi kayak naik perahu menyusuri sungai buatan gitu ya. Selanjutnya ada tsunami, ini bisa untuk dewasa ya. Dan ada batasan tinggi badan minimal 120 cm. Buat kalian yang suka memacu adrenalin bisa coba nih permainan tsunami ini. Oke, kita ke permainan selanjutnya. Di sini ada Happy Train, jadi ini kayak kereta api gitu, dan ini khusus buat anak-anak ya. Kemudian ada gajah terbang, permainan ini bisa untuk anak-anak dan dewasa juga. Jadi semua permainan yang ada di sini itu free ya, karena sudah include dengan tiket masuk yang kita bayar di depan tadi. Ini masih ada lagi, ini permainan ketangkasan gitu, dan semua permainan ini gratis ya. Pokoknya di sini permainannya banyak banget. Kalian tinggal pilih mau permainan yang mana, atau mau dicoba satu persatu dari semua permainan yang ada di sini bisa banget ya. Jadi kalau mau menikmati permainan yang ada di sini, kalian nggak perlu bayar lagi. Selanjutnya di sini ada arena outbound gitu, jadi di dalamnya ada beberapa permainan, dan outbound ini juga bisa untuk dewasa ya. Dan hari ini sepertinya kebanyakan anak-anak yang bermain di sini. Wahana selanjutnya ada fun house, jadi ini di dalamnya ada playground gitu, dan playgroundnya lumayan luas dan besar ya. Nah, untuk masuk ke area playground ini wajib pakai kaos kaki baik anak-anak maupun pendampingnya. Selanjutnya ini ada wahana permainan animal bumper car. Jadi di sini anak balita nggak boleh naik ya. Dari wahana permainan kita lanjut ke rute selanjutnya, yaitu zona Safari Farm. Jadi di Safari Farm ini kita diajak naik kereta gitu untuk berkeliling menyusuri kandang-kandang hewan, dan kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewannya nih guys. Karena di sini kebanyakan hewannya itu dilepas gitu ya. Tapi tenang aja karena semua kandangnya dipasangi pagar, jadi aman ya. Dan perjalanan safari dimulai dari kandang harimau nih guys. Dan sepertinya harimaunya lagi rebahan, mungkin lagi tidur siang ya. Kemudian di sebelah sini ada buaya muara yang merupakan buaya terbesar di dunia. Kemudian di sebelah sini ada badak nih guys. Selanjutnya ini ada rusa, jadi hewannya itu bisa berkeliaran bebas dan kita bisa ngasih makan hewannya ya. Dan tadi sebelum kalian naik kereta, kalian bisa beli wortel, satu cupnya itu 10.000 untuk ngasih makan hewan-hewan yang ada di dalam sini. Kemudian ini ada kuda Nil yang udah mangap-mangap buat nerima wortelnya nih guys. Jadi seru banget ya, dan anak-anak pasti seneng banget karena mereka bisa ngasih makan langsung hewan-hewannya. Selanjutnya ini ada hewan sejenis unta gitu ya. Kemudian ada kuda poni, lucu banget sih ini kudanya, mini-mini gitu. Setelah dari Safari Farm, kita langsung lanjut ke spot wahana selanjutnya, yaitu Jelajah 5 Benua. Di wahana ini kita bakalan diajak berkeliling pakai kereta juga yang berbentuk kapal, dan satu barisnya itu hanya muat untuk 3 orang saja. Jadi di wahana ini tuh menyuguhkan berbagai kebudayaan dan ciri khas dari masing-masing benua. Dan nanti di setiap benua pasti ada panduan suara yang menjelaskan tentang masing-masing benua. Jadi kita dapat informasi yang edukatif mengenai berbagai macam budaya dari masing-masing benua ya. Jelajah 5 benua udah selesai, dan selanjutnya kita ke rute berikutnya. Jadi di Batu Sekriju ini ada beberapa show-nya juga, dan salah satunya itu ada Animal Friendly Show. Dan show ini tampil 2 kali sehari di jam 1 dan jam 4, dan ini kami nonton show yang di jam 4 ya. Setelah melihat
Alright, so kita lanjut ke wahana permainan lagi karena di sini banyak banget wahana permainannya ya. Nah, ini ada wahana jelajah dunia virtual 360 derajat. Kalian harus coba karena ini seru banget guys. Dan selanjutnya kita ke snail coaster. Jadi di sini kayak mini roller coaster gitu dan nanti bakalan diputer-puter. Seru banget sih, tapi pas turun agak sedikit pusing pastinya ya. Dan permainan ini dibatasi tinggi badan minimal 120 cm. Kemudian di samping snail coaster masih ada wahana permainan anak-anak, ada Magic Sand. Di sini anak-anak bisa berkreasi dan seru-seruan bermain pasir ya. Untuk wahana selanjutnya di sini ada Momo Farm. Di wahana ini kita bakalan berkeliling naik kereta gitu mengelilingi peternakan. Dan satu kereta itu bisa muat untuk 4 orang ya. Nah, ini kita diajak berkeliling ke peternakan seperti ini dan di kanan kiri itu ada patung-patung hewannya. Dan di sini juga ada suaranya ya. Jadi seru banget. Wahana ini bisa untuk anak-anak dan dewasa juga. Selanjutnya ini ada permainan anak-anak lagi namanya Gypsy Veneer Horse. Jadi ini kayak naik kereta patung kuda gitu dan ini ada sensasi seperti naik kuda beneran ya. Oke, kita ke rute selanjutnya yaitu River Adventure. Dan di sini masih ada kandang hewan, ini kayak sejenis banteng gitu ya. Nah, ini dia wahana River Adventure. Jadi di sini ada sungai buatan gitu dan kita nanti naik perahu berkeliling menyusuri sungainya. Dan nanti perahu ini juga akan membawa kita ke Istana Aladin. Tapi karena kemarin udah kesorean, jadi kami nggak bisa menikmati wahana ini guys. Jadi di sini ada sungai buatan gitu dan di sini view-nya cakep banget guys. Kemudian di sini masih ada cafe juga, cafe Istana Semut namanya. Jadi cafe ini ada di sebelah River Adventure ya. Dan kita lanjut lagi ke rute berikutnya. Jadi di sepanjang jalan kanan dan kiri ini banyak hewan-hewan ya. Di sini ada jerapah, beruang, kemudian ada banteng juga dan ada hewan-hewan lainnya. Selanjutnya kita ke Tigerland ya, yang merupakan zona terakhir di Batu Secret Zoo. Dan ini di depan juga ada spot foto patung harimau gitu yang bisa kalian jadikan spot foto untuk mengabadikan momen di Batu Secret Zoo. Jadi di Tigerland ini ada beberapa kandang harimau dengan jenis yang berbeda, mulai dari harimau Sumatera sampai harimau Siberia. Dan harimau putih juga ada loh. Karena Tigerland ini adalah zona terakhir, jadi setelah ini kita langsung menuju pintu keluar dari Batu Secret Zoo. Dan rute selanjutnya kita akan ke wahana yang gak kalah menarik, yaitu Museum Satwa. Museum Satwa ini buka mulai dari pukul 8:30 pagi sampai pukul 5:30 sore ya. Museum Satwa ini sudah berstandar internasional ya dan menampilkan koleksi fosil serta replika berbagai satwa dari belahan dunia guys. Jadi di sini ada lebih dari 1000 spesies satwa liar dan 10.000 serangga dapat disaksikan di Museum Satwa terbesar dan terlengkap di Indonesia ini. Nah, ini ada diorama hewan-hewan di dunia lengkap dengan landscape habitatnya ya. Dan ini disajikan dalam bentuk 3 dimensi dalam ruangan-ruangan berdinding kaca gitu. Keren banget ya guys. Mulai dari daerah gurun pasir, savana, hutan hujan tropis sampai daerah bersalju, semuanya ada di sini ya. Dan dipercantik lagi dengan tata lampu yang memberikan efek dramatis, jadi ini cakep banget ya. Oke, ini kita akan masuk ke dalam lagi. Jadi di sini nanti ada zona insektarium. Di zona insektarium ini menampilkan lebih dari 10.000 serangga dari berbagai negara. Ada belalang, kumbang, lebah, kupu-kupu, dan masih banyak lagi jenis serangga lainnya. Jadi di sini kita bisa belajar berbagai jenis serangga dari berbagai negara. Kemudian di sebelah sini ada galeri fosil nih. Jadi di sini kita bisa melihat koleksi satwa yang diawetkan. Dan di sini juga ada fosil-fosil purba dari berbagai hewan yang pernah hidup di bumi sejak berjuta tahun yang lalu. Mulai dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Fosil-fosil ini didatangkan dari berbagai negara di seluruh dunia ya guys.
Selanjutnya kita masuk ke zona ikan dan hewan laut ya. Jadi di sini banyak diorama ikan dan hewan laut lengkap dengan habitatnya. Dan di sini ada fosil tulang ikan paus bungkuk nih. Besar banget ya guys ukurannya. Kemudian ini ada awetan dari krustasea seperti udang dan kepiting gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita ada di zona hewan musim dingin ya. Ini ada beruang kutub, kemudian ada red fox, dan beberapa hewan lain yang hidup di daerah bersalju. Nah, ini kita sampai di zona Afrika yang merupakan zona terakhir dari musim satwa. Di sini kita disuguhkan dengan diorama savana dengan hewan yang hidup di dalamnya, seperti badak, rusa, dan jerapah. Dan ada juga diorama singa yang sedang berburu zebra di padang savana nih guys. Nah, ini sudah ada pengumuman waktu berkunjung di Jatim Park 2 sudah habis. Jadi kita nggak bisa lanjut ke wahana Sweet Memory Selfie dan Eco Green Park ya. Mungkin next time kita akan mereview dua wahana tersebut. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Dan tentu saja bisa menambah referensi daftar tempat berlibur kalian ya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video kami. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. See you on next video guys.